Jadi terlepas daripada apakah kita ada setuju sama pemerintahan Soeharto, kita harus jujur bahwa dia memang punya peranan. Dia penting dalam konteks waktu tertentu. Dan juga peran Pak Harto dalam pemberantasan G30S tahun 1965 itu bagaimana menurut Bapak? Pak Harto tahu bahwa Untung itu dibina oleh Alimin. Jadi dari situlah dia mengambil kesimpulan bahwa ini yang melakukan Untung, dan Untung itu adalah PKI. Kita ini dengan Amerika aneh. Anehnya apa? Semua kita selalu pada situasi kritis, selalu Amerika yang mengambil peranan untuk menyelesaikan. Waktu kita mau konferensi meja bundar, itu peranan Amerika juga. Waktu Irian Barat, peranan Amerika juga. Jadi kita tidak pernah terlepas daripada pengaruh Amerika, peranan Amerika tertentu. Pak, adakah Bapak punya catatan tentang penulisan sejarah di zaman Orde Baru, Pak? Ada banyak. Ya, kan banyak Bapak ngomong tentang itu ya. Adakah itu sesuatu yang mestinya nggak begini nih, atau itu udah tepat seperti Bapak? Sebenarnya begini, yang terjadi itu adalah bahwa satu contohnya ini sekedar contoh. Serangan 1 Maret, iya kan? Kemarin waktu ada SK-nya Jokowi, Pak Harto nggak masuk dalam serangan, yang masuk malah Soekarno. Nah itu nggak benar. Ya, 1 Maret Soeharto dong sih. Soeharto, 1 Maret. Ya. Serangan umum ya. Ada kesalahan yang dilakukan oleh Pak Harto. Dia mengaku bahwa dialah yang mengambil inisiatif. Padahal bukan. Oke. Nah, ada macam-macam. Jadi menurut salah satu informasi yang saya peroleh, Sultan mengirim surat ke Jenderal Sudirman memberitahu bahwa sebenarnya kita ini banyak melakukan hal, tapi kita selalu melakukan hal yang tidak pernah dikutip secara internasional karena selalu dilakukan pada malam hari. Iya kan? Nah, lalu kemudian menurut informasi yang saya peroleh, Pak Dirman mengatakan kepada Sultan, hubungi Soeharto. Karena memang Soeharto yang menguasai Jogja ketika itu. Pak Dirman masih pengasingan ya Pak ya? Masih di dalam hutan. Iya. Nah lalu kemudian sudah itu, maka dirancanglah serangan itu. Dan kesalahan Pak Harto apa? Dia mengeluarkan pernyataan bahwa dialah yang mengambil inisiatif penyerangan itu. Itu dianggap kesalahan Soeharto. Iya, itu kesalahan. Padahal kalau yang memimpin jelas-jelas beliau kan? Iya, dia mengatur strategi. Oh, itu alasannya. Jadi ada persoalan di situ. Tapi bahwa Soeharto punya peranan dalam itu tidak bisa disangkal. Tidak bisa disangkal. Dia yang saya dengar dari Sumual, saya dengar saya dengar dari Pak Sutopo Yuwono, saya dengar dari macam-macam orang sumber bahwa memang karena dia yang komandan kan, Wehrkreis 3, dia bebas mengambil, lalu dialah yang mengatur. Gitu. Jadi terlepas daripada apakah kita ada setuju sama pemerintahan Soeharto, kita harus jujur bahwa dia memang punya peranan. Dia penting dalam konteks waktu tertentu. Dan itu sangat menentukan. Saya dengar dari Sujatmoko waktu dia staf ahli dan saya sering dipanggil ngobrol. Dia cerita gini, ada 2 hal utama yang menyebabkan orang PBB itu terkaget-kaget.
Yang pertama, pembentukan pemerintah darurat, Safruddin. Yang kedua, serangan 1 Maret. Itu yang menjadi salah satu faktor mengapa kemudian, tapi Amerika faktor utama adalah karena peristiwa Madiun. Amerika ketika itu kan sebelum peristiwa Madiun kan tidak terlalu memberi dukungan pada kita. Karena alasannya ini kemana arahnya? Kan perang dingin kan. Perang dingin ya. Akhirnya Hatta naik memperlihatkan, dan Soekarno juga mengeluarkan pernyataan bahwa pilih Soekarno atau Soeharto. Akhirnya Amerika memberi dukungan pada kita. Itulah proses yang berjalan untuk kemudian sampai ke Den Haag dengan meja bundar. Prosesnya dari situ. Pak, tadi terkait yang Pak Andar mengatakan bahwa dulu serangan-serangan dilakukan Indonesia itu rata-rata malam hari. Mungkin karena lebih gampang ya? Iya. Karena Belandanya tidak terlalu siap kalau malam. Secara strategi kan memang selalu itu ada. Strategi perang. Strategi perang. Nah maka Pak Sultan katakan kita melakukan macam-macam kok. Tapi tidak. Nah oleh karena itu, nah ini juga makanya Van Langen, bekas komandan resimen di Semarang kemudian naik pangkat, lalu satu ketika ketemu dengan Pak Harto waktu sudah selesai jabat tangan. Ada satu buku yang saya peroleh, Pak Langen ini, Kolonel Langen, Van Langen mengatakan, oh ini tuh yang namanya Soeharto. Karena dia tidak pernah terbayang oleh pikiran Belanda bahwa ada sebuah serangan besar-besaran dilaksanakan pada pagi hari. Pada pagi hari. Kaget juga Belanda. Kaget Belanda. Van Langen sampai terkaget-kaget itu. Oke. Dan juga peran Pak Harto dalam pemberantasan G30S tahun 1965 itu bagaimana menurut Bapak? Memang begini, jadi Pak Harto itu kan di Ponegoro. Nah, menurut, dan kemarin tadi malam kan ada di film 30S itu, Pak Harto itu kenal siapa namanya, Untung, Letkol Untung, ketika dia masih bersama di Semarang. Pak Harto tahu bahwa Untung itu dibina oleh Alimin. Jadi dari situlah dia mengambil kesimpulan bahwa ini yang melakukan Untung, dan Untung itu adalah PKI. Confirm itu menurut keterangan Pak Harto sendiri. Kan waktu itu ada tokoh-tokoh lain Pak, ada DNA Aidit ya Pak ya? Iya. Ada DNA Aidit. Iya. Dan memang ada beberapa buku yang mengatakan memang Aidit terlibat kok. Dan kemarin ada yang tanya pada saya, Amerika terlibat? Saya bilang dalam konteks perang dingin semua terlibat. Semua terlibat. Cina terlibat, Uni Soviet terlibat, Amerika terlibat, dan sebagainya. Kan banyak tuduhan yang mengatakan bahwa ini adalah permainan CIA. Saya bilang, ya tentu saja main, tapi saya tidak percaya kalau Uni Soviet juga nggak main ketika itu. Saya nggak percaya kalau Cina nggak main ketika itu. Jadi ini apa ya Pak? Karena semua punya kepentingan ya? Iya, kepentingan dalam perang. Karena waktu itu Indonesia masih belum tahu mau kemana ya. Dan Indonesia jadi rebutan oleh karena posisi strategisnya dan juga kepemimpinannya Soekarno itu tidak bisa dibuang begitu aja. Jadi dua faktor itu, Soekarno yang tampil apalagi setelah konferensi meja di Bandung, konferensi Bandung Asia Afrika 55. 55. Wow, hebat sekali ya. Memimpin non-blok. Ya.
Tapi ada satu faktor yang menyebabkan dia agak dianggap kiri. Dan dibenci oleh Amerika. Apa? Persoalan Papua. Freeport. Papua. Iya, Papua ya. Oh yang Irian Barat. Irian Barat. Nah, kan Amerika tidak pernah mau memberi bantuan pada kita. Ya. Selalu mendukung Belanda kan. Ya. Nah, tetapi tahun 60 kan terjadi perubahan presiden di Amerika. Kennedy naik. Nah, lalu Howard Jones, duta besar Amerika di sini, memberi nasihat kepada Kennedy supaya berbaik-baiklah dengan Soekarno. Dan tiba-tiba Soekarno datang ke Amerika kan, ketemu Kennedy. Kaget Kennedy-nya. Akhirnya dalam proses itulah Kennedy mengatur sedemikian rupa, memaksa Belanda berikan berikan Indonesia. Papua. Irian waktu itu. Irian waktu itu. Ya, akhirnya prosesnya supaya muka Belanda tidak terpukul, maka ada pemerintahan sementara 6 bulan kan. Itu kan. Jadi kita ini dengan Amerika aneh. Anehnya apa? Semua kita selalu pada situasi kritis, selalu Amerika yang mengambil peranan untuk menyelesaikan. Waktu kita mau konferensi meja bundar, itu peranan Amerika juga. Waktu Irian Barat, peranan Amerika juga. Jadi kita tidak pernah terlepas daripada pengaruh Amerika. Peranan Amerika tertentu untuk menyelesaikan persoalan kita. Dulu katanya ada trade off-nya ya Pak, karena Amerika bantu, kemudian ada dapat tambang yang di Tembagapura itu. Iya, itu permainan politik lah. Politik yang ada bisnisnya. Ada bisnisnya. Oke. Kan tidak bisa dilepaskan juga. Tapi orang bilang tanpa bantuan Amerika juga kita tidak mungkin bisa nambang sampai ke bawah segala macam ya. Iya. Sisanya adalah kepentingan bisnis. Iya, dan memang ada kekeliruan Pak Ardo dikit di situ. Kita cuma diperas, kita tidak diberi. Kita sebenarnya selama itu nggak dapat apa-apa. Baru sekarang. Iya. Dan di bawah Pak Jokowi lah kalau kita bilang ya. Itu harus kita dapat saham yang lebih besar. Lebih besar. Pak, sekarang Pak Prabowo memutuskan kita bergabung dengan BRICS. Yang ada Rusianya, ada China-nya, dan agak berbelok dikit dari dolar atau dari Amerika. Iya. Tapi itu strategi dia. Dalam arti kata begini, itu wujud daripada usaha dia untuk mewujudkan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Jadi terjemahan bebas aktif yang berbeda ini. Berbeda. Tapi konteks sekarang mengharuskan dia begitu. Kan dunianya udah berubah. Iya, jadi kalau dia tidak seperti itu, ya persoalannya kan sulit juga. Berhadapan dengan berbagai negara, dan ada India di situ, ada Rusia, China. Jadi kalau dia lepas dari situ, mau kemana lagi? Tapi dia tidak bisa melepaskan Amerika juga. Dan Eropa Barat, kan kesulitannya di situ. Jadi dia berusaha berada di tengah, dan itu kan kelihatan benar ketika dia pidato di PBB. Komen dong Pak, keren nggak? Pidato Pak Prabowo di menurut saya PBB. Sih tidak terlalu ini, tapi dia paling tidak memperlihatkan sesuatu sikap tertentu. Gitu. Ketegasannya dan sebagainya. Ya, banyak dikagumin orang Pak. Ya, karena bayangkan dipanggil Trump, beberapa kepala negara kemudian minta bertemu gitu. Minta bertemu dan Trump memberikan pujian tertentu. Dan kemampuan orasi beliau luar biasa ya Pak. Nah, itu hebatnya. Mengingatkan kita pada Soekarno zaman dulu ya Pak. Saya kira keuntungan dia karena sebagai anak
Sumitro yang dikejar dan sekolah di luar negeri. Dan memang saya kira satu-satunya presiden kita yang bahasa Inggrisnya sangat lancar. Ya. Ya di samping SBY ya. Ya. Ya, tapi Prabowo memperlihatkan saya terkecuali Castro. Ya. Dia yang paling menunjukkan performance dengan gaya tertentu. Ya. Itu Prabowo. Ya. Dan saya Pak sebagai orang yang banyak mengajar public speaking sangat-sangat bangga gitu ya. Orasinya tuh luar biasa. Jangan yang kita dulu juga ada Presiden Iran Pak Ahmadinejad yang dulu dianggap Little Soekarno gitu. Wah gitu ya. Iya. Semoga saya sendiri melihat bahwa ketegasannya untuk bicara tentang Palestina dan sebagainya, menyebutkan posisinya di mana dia, itu saja suatu hal yang menguntungkan. Itu bukan cuma ketegasan kali, keberanian ya Pak. Iya. Tidak gampang. Tapi mestinya orang saya cukup banyak bicara. Iya. Kita itu mestinya mengambil peran ya Pak. Mengambil peran sebagai negara Islam terbesar, penduduknya nomor 4. Ya, mestinya begitu ya. Mestinya begitu. Iya. Mestinya begitu. Dan sebenarnya kan Soekarno udah mulai. Ya. Soekarno itu bayangin ya, baru 10 tahun merdeka Pak. Iya. Udah berani bikin Asia Afrika. Berteman dengan Castro. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Churchill ya. Itu harus diakui. Iya. Tapi dalam proses ini sekarang ada seorang Prabowo, terlepas daripada orang setuju atau tidak. Ya. Tapi fakta yang terlihat di situ itu yang harus diakui. Yang jelas orang menghitung Indonesia sekarang. Iya. Nggak bisa lagi diremehkan ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan pembantu-pembantunya siap untuk karena kan dia tidak mungkin tiap kali kan, tapi kan anak buahnya harus menunjukkan bagaimana dia memberi interpretasi terhadap apa yang dilakukan oleh Prabowo di depan PBB. Pak, saya mau tanya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Bapak mendengar ada upaya merewrite sejarah lagi Pak? Itu yang diributkan. Itu yang diributkan ya. Tapi begini, sejarah itu terbuka untuk ditulis oleh siapapun. Pertanyaannya sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman saya, teman kita, Fadlizon, dia mau menulis itu untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Karena ini kan pemerintah. Dia kan orang pemerintah. Ya. Lalu apa yang mau dikemukakan di situ sebagai orang pemerintah? Itu kan pertanyaan utamanya. Ya. Dia mau menulis itu, apakah akan berbeda dengan yang ditulis oleh Soeharto dan untuk siapa? Itu yang harus dijawab oleh Menteri Kebudayaan kita ini. Gitu. Karena begitu nanti selesai, lalu diberikan kepada siapa? Saya punya contoh begini dan saya agak sering marah kepada kanwil-kanwil. Jadi kan tiap tahun saya menulis sejarah daerah, sejarah ekonominya. Waktu saya direktur ada proyek itu, dan itu tujuan saya adalah supaya daerah diberikan ke sekolah-sekolah. Apa yang terjadi? Sudah dicetak 3.000, diberikan kepada kanwil. Apa yang terjadi? Buku 3.000 itu cuma dipajang di ruang kantor, tidak dibagi kepada sekolah-sekolah. Negara rugi. Berapa banyak? Lebih rugi lagi, ide Bapak tidak nyampe, tersebar. Tidak tersebar. Itu saya pikir kerugian lebih besar ya Pak. Iya. Dan
Itu, tapi anehnya apa? Tiap kali kami rapat nasional, yang dimaki-maki saya. Karena mana dong sejarah? Kita kan mau sejarah lokal. Saya bilang, kamu baca nggak? Kamu tiap tahun saya kasih berapa? Kamu di gudang. Itu salah satu faktor. Ya sebenarnya itu kelihatan kecil tapi sangat besar. Bukan hanya uangnya, tapi nilainya. Akibatnya yang saya bilang tadi ya Pak, anak-anak muda sekarang anti sejarah. Mereka tidak kenal dengan pahlawan-pahlawannya dan apa perjuangan mereka. Dan itu sebenarnya sadar atau tidak sadar, Departemen Pendidikan harus sadar betul bahwa itu akan merusak masa depan. Artinya anak-anak tidak mengerti bagaimana dia menjadi bangsa. Betul. Saya kenal Anda sebagai bangsa Indonesia kan karena membaca sejarah. Betul. Kalau tidak baca sejarah, apa yang kita tahu? Dan sejarah itulah yang menyebabkan kita akan selalu bisa menjadi kreatif. Sebenarnya ada kekeliruan dari pengajar sejarah, karena sejarah seakan-akan hanya sekedar masa lampau. Padahal sebenarnya sejarah adalah kreativitas, gambar dari kreativitas sepanjang perjalanan kemanusiaan kita. Ya saya prihatin Pak, anak-anak sekarang itu tidak tahu Sudirman. Dia lewat di depan patung Sudirman, di jalan Sudirman yang lagi hormat itu, dan dia nggak tahu. Termasuk cucu saya tanya, Opa ini siapa? Dan saya pikir kita harus banyak storytelling menceritakan kepada anak cucu kita nih Pak. Ini PR kita sama-sama. Jadi Pak Anar, jangan lelah untuk menceritakan tentang sejarah Indonesia. Saya terima kasih. Semoga podcast ini ditonton banyak orang Pak. Dan saya berharap juga Anda jangan berhenti untuk mengajak siapapun. Oh iya Pak, saya suka sekali. Sebab tidak banyak orang yang mau mengambil inisiatif yang tidak menguntungkan sesuatu. Kan saya udah bilang Pak, saya begini menjadi seorang raja kuis. Siapa yang pengaruh saya adalah guru sejarah saya waktu SMA. Namanya Pak Firdaus almarhum. Itu kalau cerita Pak perang di Hungaro, dengan usus terburai Jadi bukan segala beliau wafat, bukan begitu Pak. Jadi itu membuat saya obses dengan sejarah sampai sekarang. Dan Pak Anar adalah seorang yang sangat saya kagumi. Terima kasih loh. Umur berapa? 28? 82. Tapi ingatan beliau masih luar biasa ya. Jadi saya doakan Bapak sehat. Sama-sama. Semoga mari kita berbuat sesuatu untuk hari depan kita. Jangan banyak ribut-ribut lagi lah. Sejarah kita itu adalah sejarah persatuan yang luar biasa yang dikagumi oleh seluruh dunia ya Pak Anar. Baik, itulah ngobrol saya. Saya belajar banyak lagi dari Profesor Dr. Anar Gonggong yang nggak mau dibilang profesor padahal lebih dari profesor. Terima kasih Pak. Semoga Bapak sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Pak, terima kasih.